Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Scholar adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi-materi pembelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Selamat datang di channel Ahmad Taufik. Di video kali ini saya akan nge-share ke kalian tentang bagaimana cara menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Layanan ini memungkinkan para pelajar maupun mahasiswa untuk mencari jurnal, menyimpan jurnal ke sumber perpustakaan pribadi, atau mendapat kutipan dengan cepat. Adapun manfaat penggunaan dari Google Scholar antara lain adalah 1. Mencari artikel atau jurnal. Untuk mengakses Google Scholar, kita bisa akses ke situs https://scholar.google.com. Nah, kemudian untuk mencari artikel, kita bisa langsung ketik atau mencari artikel pada search bar yang ada di halaman depan. Contoh, misalkan kita akan mencari teori tentang Big Data. Di sini ada Challenge of Big Data Analysis dan yang lain-lainnya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi hasil pencarian yang muncul di Google Scholar ini merupakan kombinasi dari hasil yang paling relevan dengan kata kunci dan hasil yang paling banyak dikutip oleh akademisi lain. Contohnya di sini untuk sitasi dari jurnal Challenge of Big Data Analysis. Di sini ada sebanyak 1549 kali sitasi. Kemudian, manfaat lain dari Google Scholar adalah bisa menjadi perpustakaan pribadi. Jadi saat menjelajahi hasil pencarian, kalian bisa menyimpan artikel yang diinginkan ke perpustakaan pribadi. Caranya hanya dengan mengklik tanda bintang. Tanda bintang di sini kita klik. Lalu checklist daftar bacaan dan selesai. Jadi artikel yang sudah masuk ke dalam perpustakaan itu bisa diakses di menu koleksiku yang ada pada search bar ini. Kemudian kita juga bisa melihat daftar yang sudah kita masukkan ke perpustakaan dengan referensi artikel tersebut termasuk juga abstraknya. Kalian juga bisa menaruhnya ke dalam satu label untuk mengatur jumlahnya yang sama. Ini kita coba masukkan ke dalam koleksi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini daftar yang sudah kita masukkan ke perpustakaan pribadi. Kemudian, fungsi ketiga dari Google Scholar itu adalah mengatur notifikasi dan membantu untuk mengingatkan jurnal yang kita inginkan. Jadi umumnya untuk mahasiswa yang meneliti isu yang sedang berkembang,
Fitur ini sangat berguna serta memudahkan untuk mengikuti artikel akademik khas apa saja yang baru diterbitkan. Jadi, caranya cukup klik buat notifikasi. Kemudian nanti apa materi yang kita perlukan untuk diingatkan oleh Google Scholar ini. Misalnya di sini Big Data. Kemudian emailnya. Kemudian di sini kita sertakan hasil yang paling relevan, lalu klik. Di sini emailnya ada ini bisa diubah email, lalu klik saja buat notifikasi. Oke, kalau misalnya mau buat notifikasi lagi dengan cara yang sama, klik buat notifikasi. Lalu kita masukkan saja, misalnya yang paling relevan itu data mining. Lalu klik buat notifikasi. Oke, kemudian selanjutnya pada jurnal yang sudah kita temukan, ini bisa kita cari artikel yang punya hubungan dengan artikel sebelumnya yang sudah kita temukan. Kita tinggal klik artikel terkait, maka nanti akan masuk ke halaman yang memuat artikel-artikel yang hampir mirip atau serupa. Bisa serupa dari judul atau pengarangnya yang sama. Jadi, dengan begitu nantinya kalian akan mendapatkan hasil pencarian yang terkait dengan artikel utama tersebut. Misalnya, hasil pencarian akan memperlihatkan artikel-artikel dari penulis yang sama, kemudian menggunakan kata kunci yang sama, atau juga memiliki judul yang mirip. Kemudian, fungsi dari Google Scholar itu adalah untuk bisa melakukan sitasi dengan cara yang cepat. Jadi kita membuat makalah skripsi atau tesis, proses yang paling membingungkan salah satunya adalah membuat daftar pustaka. Tapi, dengan adanya Google Scholar ini, kita bisa terbantu dengan cepat untuk menyusun daftar pustaka tersebut. Caranya adalah kita klik icon tanda kutip, yang berada di bawah judul ini, kita klik kutip. Jadi nanti setelah itu akan muncul jendela sitasi sesuai dengan format yang kita inginkan. Bisa MLA, APA, atau ISO 690 ini. Tinggal kita copy saja sesuai format yang kita inginkan. Kita copy, kemudian kita salin ke Word yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir, untuk pencarian artikel di sini kita bisa mengatur berdasarkan waktunya. Ini misalkan kita mau cari artikel terbaru di tahun 2023. Kita tinggal klik saja tahun 2023.
Maka yang muncul semua di sini adalah artikel dari tahun 2023. Kemudian kalau kita misalkan membuat rentang khusus, misalnya dari 2019 ke 2023, kita klik telusuri. Maka nanti yang muncul di antara range tahun tersebut. Jadi antara tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian kita juga di sini bisa memasukkan patennya dan juga mencakup kutipannya. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari cara penggunaan Google Scholar. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam membuat atau mencari artikel jurnal di Google Scholar. Saya Ahmad Taufik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.